Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan al-haditsus tsamin wa thalathun, hadis yang ke-38. Tafsil ar-ru'ya, perincian tentang mimpi. Ini boleh dibaca ar-ru'ya sebagaimana biasanya. Boleh juga dibaca ar-ru'ya, jadi hamzahnya dihilangkan menjadi wawu ya. Boleh juga karena ini bertemu dengan ya, maka ditasydid ar-ru'ya. Ini tiga qiraah yang mutawatirah ya. Ru'ya, ru'ya, ru'ya. عن أبي هر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة, mimpi ada tiga macam. Yang pertama, fabushra, maka adalah kabar gembira minallahi, dari Allah Ta'ala. Yang kedua, wahadithun nafsi, dan ucapan jiwa. Jadi angan-angan yang kita kita simpan dalam jiwa kita, itu yang dimaksud hadithun nafsi. Karena diangan-angankan dalam diri, akhirnya muncul dalam mimpi. Wa takhwifun, dan penakutan atau sesuatu yang ditakut-takutkan minasyaitan, yang sumbernya dari setan. Jadi setan menakut-nakuti kita maksudnya dengan mimpi tadi. Maka Rasulullah memberikan syariat, faida, maka apabila ra'a, melihat, ahadukum, salah satu kalian, ruya, satu mimpi, tu'jibuh, ini mestinya tu' ya, tu'jibuh, yang menyenangkan dia, falyaqussaha, maka hendaklah dia mengkisahkan mimpi tadi, insya'a, jika dia mau, ala ahadin, kepada seseorang. Sebaliknya, wa in ra'a, dan jika dia melihat syai'an, sesuatu, maksudnya mimpi, yakrahu, yang dia membencinya, yaitu mimpi jelek, fala yaqussuhu, maka tidaklah dia mengkisahkannya atau tidak boleh mengkisahkannya. Ini paling bagusnya fala yaqussahu, sebagai larangan. Fala yaqussahu, maka janganlah dia mengkisahkannya ala ahadin, kepada seorang pun, wal yakum, dan hendaklah dia berdiri, yusalli, salat, yaitu salat sunnah 2 rakaat. Wa akrahu, dan aku benci al-ghulla, belenggu. Belenggu itu rantai yang diikatkan pada tengkuk atau pada tangan. Jadi Nabi tidak suka kalau mimpi terbelenggu. Wa uhibbu, dan saya suka al-qaida, borgol. Ya, dimaksud borgol di sini adalah rantai yang diikatkan pada kaki. Jadi bedanya kalau ghul itu pada tengkuk maupun pada tangan. Adapun kalau qaid ini pada kaki ya. Kalau di Indonesia mungkin istilahnya sama, rantai atau borgol, tapi untuk orang Arab dibedakan namanya. Ada ghul, ada qaid. Kenapa Nabi mencintai mimpi tentang qaid? Al-qaidu, karena borgol kaki itu adalah sabatun, keteguhan fiddin, dalam agama. Jadi tafsirannya dalam mimpi, kalau di borgol kakinya itu adalah berarti teguh agamanya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tiga masalah. Yang pertama, bahwa mimpi ternyata ada tiga macam. Ada yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, disebut busyra, kabar gembira. Disebut juga ar-ru'yas shadiqah, mimpi yang jujur. Disebut juga ar-ru'yas salihah, mimpi yang baik, mimpi yang salihah. Disebut juga ar-ru'yal hasanah, mimpi yang indah, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri mimpi yang baik yang datang dari Allah ini, kata sebagian dari masyayikh kami, adalah bahwa seseorang ketika bangun, dia masih teringat secara terperinci mimpi yang dia lihat tersebut, dan dia bangun dalam kondisi sangat gembira, ria, dan senang karena mimpi tadi. Jadi betul-betul terbawa kegembiraannya sampai bangun. Begitu bangun dia masih senyum-senyum misalnya, ya, masih sangat teringat dan terkesan. Contohnya sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Salam, yang dia bermimpi memegang satu tali, yaitu untuk menyelamatkan dia. Ternyata bangun-bangun kondisinya tangannya masih menggenggam tali tadi. Seolah-olah betul-betul ada tali, padahal dia hanya bermimpi saja. Maka dia senang sekali karena mendapatkan mimpi yang dia ingat, dan dia senang ketika bangun tersebut. Nah, itu ciri-ciri mimpi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri-ciri mimpi datang dari Allah juga, kalau mimpi itu bersamaan antara satu orang dengan yang lain. Jadi misalnya satu keluarga isi 5 orang, semuanya bermimpi isinya sama. Nah, itu biasanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak harus satu keluarga ya. Sebagaimana dalilnya di dalam hadis tentang
tentang apa namanya? Tentang Lailatul Qadar ya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawaqa'at." Aku lihat mimpi kalian itu sudah bersepakatan tentang Lailatul Qadar bahwa dia pada 7 malam terakhir. Jadi beberapa sahabat Nabi tidak hanya satu orang mimpi Lailatul Qadar pada 7 akhir dari bulan Ramadan. Nah, maka beliau mengatakan, saya lihat mimpi kalian sudah sepakat ini. Maka siapa yang mencari Lailatul Qadar hendaklah mencarinya pada 7 malam terakhir. Ini hadis muttafaqun alaih. Dengan syarat mimpi yang bersamaan ini bukan merupakan satu angan-angan ketika masih terjaga ya. Tapi kalau semuanya berangan-angan sesuatu yang sama ketika masih terjaga, nanti akan terbawa dalam mimpi, maka itu bukan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu termasuk yang kedua, yaitu hadithun nafsi, ya, ucapan jiwamu. Jiwamu mengangankan sesuatu akhirnya muncul dalam mimpi. Meskipun bertepatan banyak orang memimpikan, ya sama aja itu termasuk hadithun nafsi. Contoh kasus ketika Juhaiman, ya, ini kasus yang sangat terkenal. Ada seorang bernama Juhaiman, dia mengaku sebagai Imam Mahdi, kemudian dia memberontak pada musim haji. Ini kondisi apa namanya? Belum lama ini ya. Kondisinya belum lama ini sehingga kita bisa temukan videonya di dalam YouTube bagaimana wajahnya si Juhaiman ini. Dia mengaku nabi dengan sebab mengaku sebagai Imam Mahdi dengan sebab banyak. Salah satunya namanya bertepatan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian bapaknya namanya juga bertepatan dengan nama bapak Nabi Muhammad bin Abdullah. Kemudian banyak yang bermimpi di antara pengikut-pengikutnya bahwa dialah Imam Mahdi. Nah, mimpi seperti itu meskipun sangat banyak yang melihatnya itu karena sudah sudah terpikirkan ketika dia bangun, maka itu terbawa dalam mimpi. Ini bukan termasuk dari tanda-tanda mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang ketiga adalah sesuatu yang menakutkan, itu sumbernya dari setan. Memang setan itu adalah musuh manusia, suka membuat takut manusia. Allah mengatakan innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Setan itu menakut-nakuti kalian wahai umat Islam dengan wali-walinya, wali-wali setan. Kemudian yang kedua dari hadis ini, kita diajari oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau mimpi yang baik yang datang dari Allah, maka sunnahnya adalah kita ceritakan. Tapi perintah untuk menceritakan ini tidak wajib. Seandainya kita diam saja tidak menceritakan, tidak ada masalah. Karena di sini Nabi mengatakan insya, jika dia mau, berarti tidak wajib. Diceritakan kepada siapa? Ala ahdin, kepada seseorang. Nah, seseorang ini siapa ini? Seseorang ini dalam hadis yang lain disebutkan orang yang berilmu, atau orang yang cinta kepada kita, atau orang yang baik, sehingga dia tidak akan menafsirkan yang jelek atau yang aneh-aneh terhadap kita. Ya. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqusur ruya, jangan kamu kisahkan mimpi illa ala alim, kecuali kepada orang yang berilmu sehingga dia ngerti bagaimana tafsirnya, au nasih, atau kepada orang yang baik yang dia menghendaki baik terhadap kita." Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan eh, Fa'in ra'a ruya hasanah. Kalau seseorang melihat mimpi yang baik, fal yabshir, maka hendaklah dia senang. Wala yukhbir, dan jangan menceritakannya illa man yuhib, kecuali kepada orang yang dia sukai, ya, kepada istrinya misalnya dan sebagainya. Hadis riwayat Muslim sahih. Karena kalau kita ceritakan mimpi yang baik kepada orang yang benci kepada kita, dia akan semakin iri dan benci kepada kita, dan dia akan berusaha berbuat makar untuk menjatuhkan kita. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, bahwasanya seseorang yang bermimpi buruk disunahkan dua hal. Yang pertama, tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Yang kedua, hendaklah dia sholat. Dan ini termasuk satu sunnah yang mahjurah, yang sudah ditinggalkan orang. Tidak banyak orang melakukan sholat sunnah mimpi buruk. Jadi mestinya kalau seseorang mimpi buruk, segera dia bangun, berwudu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 2 rakaat. Itu perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau memberikan contoh mimpi ya. Kalau mimpi dibelenggu, ini berarti kita terkuasai oleh orang. Jadi ini satu yang tidak baik tafsirannya.
Adapun kalau kita mimpi terbelenggu pada kaki, maka ini tafsirannya malah bagus ya. Karena seseorang yang dipegang kakinya atau diikat kakinya, maka dia akan terbatas dari kebatilan, terbatas dari kemaksiatan dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang terbelenggu tangannya, dia tidak bisa banyak berbuat baik dengan tangan tersebut, tidak bisa jabat tangan, tidak bisa mengambil mushaf Al-Quran dan sebagainya. Karena itu para ulama tafsir mimpi mengatakan kalau seseorang itu melihat dalam mimpi bahwa kakinya terbelenggu di masjid atau dalam kondisi yang baik ya. Kakinya terbelenggu kondisi membaca Quran misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia orang yang teguh dalam hal tersebut. Seperti Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau pada bulan Ramadan itu selalu menghatamkan Al-Quran satu kali siang harinya. Kemudian malam harinya menghatamkan Al-Quran dalam 3 malam. Jadi setiap siang katam satu kali, setiap malam katam dalam 3 hari. Ya, katam dalam 3 hari. Ini orang yang kokoh dalam membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, itulah adat Imam Bukhari rahimahullah taala. Maka orang yang seperti itu kalau bermimpi kakinya terbelenggu sedang membaca Quran, berarti menunjukkan dia orang yang kokoh dalam membaca Quran tadi. Adapun kalau ada orang sakit terbelenggu kakinya, maka mimpinya berarti tafsirnya adalah berarti dia akan teguh di dalam sakitnya tersebut, tidak akan berkeluh kesah, dia akan sabar menghadapi sakitnya tersebut. Demikian juga orang yang mimpi dalam kondisi terikat kakinya sementara dia sedang di penjara, maka ini insya Allah orang diberi kesabaran di dalam penjaranya tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.